kontekstual dari dunia seperti Alkitab dan teologi dalam interaksinya dengan ilmu-ilmu lain. Itu menjadi suatu kekayaan, saudara-saudari. Hermeneutik Alkitab kontekstual tak boleh menjauhkan diri dari persoalan-persoalan sosiopolitis dan atau pluralitas agama dan kultur religius dan kultur humanis populer yang menjadi terutama realitas hibrid Asia dan dunia dengan segala ketegangan dan pergumulannya. Konteks pluralitas dan hibriditas dalam kehidupan sosiokultural religius Asia meyakinkan saya dan saudara bahwa upaya untuk memperkuat pembacaan Alkitab kontekstual Asia dalam sebuah keniscayaan, saudara-saudari. Mengenai interaksi Alkitab dan kekayaan tradisi religius kultural Asia telah cukup banyak publikasi penting yang ditulis oleh para teolog atau para penafsir Alkitab Asia gitu. Menurut Wok Pui Lam itu kan setidaknya ada 3 pendekatan yang sering digunakan oleh teolog Asia. Ketiga model pendekatan itu adalah ini ya, pertama, membandingkan motif-motif yang sama dengan studi lintas teks dalam rangka memperluas implikasi-implikasi hermeneutik. Inilah yang menjadi dasar hermeneutik dari metode cross-textual hermeneutic reading atau hermeneutik pembacaan lintas tekstual. Jadi kita bisa melihat dalam lintas tekstual ini kita mencari lebih dalam motif-motif apa yang ada di dalam studi lintas teks itu lebih dalam, saudara-saudari. Pendalaman atas metode ini dapat ditemukan dalam artikel-artikel yang ditulis oleh RCT, juga dapat dibaca dalam riset disertasi siapa itu ya, Pak Daniel tadi dalam disertasinya. Itu bukunya itu yang dijadikan jadi apa? Jadi disertasinya itu diolah jadi buku itu, saudara-saudara. Model kedua yang disebut dengan istilah melihat melalui alias think through, di mana para penafsir melihat Alkitab melalui perspektif yang disediakan oleh tradisi religius lain. Pada model pendekatan ini kita berharap dapat menemukan ide-ide dan penemuan-penemuan baru dalam penafsiran Alkitab Asia kita. Namun generik untuk model ini adalah cross-kultural hermeneutik atau hermeneutik lintas budaya, itu kan yang tadi saudara-saudari lintas teks, maka ini lintas budaya. Istilah lintas kultural perlu dimaknai lebih luas daripada sekedar budaya tradisional. Jadi kita bisa melihat lebih dalam pengaruh budaya itu. Maka di Simalungun misalkan Abonaron Dobona itu bisa kita dalami lebih dalam yang bisa sampai mempengaruhi misalnya pola hidup, gaya hidup gitu. Atau misalkan orang Batak Toba, Abonaron anak Kokido, Hamorau Tiau, bisa didalami begitu. Model-model ketiga adalah pendekatan tilikan biblika dan teologis yang ditemukan di dalam kisah-kisah rakyat mite. Nah, ini penting, saudara-saudari, misalkan seperti cerita Si Mardan, cerita Sampuraga, begitu. Nah, ini saudara-saudari menjadi satu kekayaan bagi kita di Asia ini. Ada legenda-legenda cerita rakyat. Chuan Si Song itu kan mantap, ini salah satu teolog Asia juga gitu. Berbeda dengan model yang kedua, model ketiga ini lebih berfokus pada sumber-sumber kekayaan tradisi religius Asia ataupun non-Alkitab. Jadi kalau tadi lintas teks, yang kedua lintas apa tadi? Lintas budaya, dan yang ketiga ini adalah kisah-kisah rakyat, ya kan? Mite legenda itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita, saudara-saudari, dari sumber-sumber Asia ini. Para teolog membangun refleksi Kristiani dan memperjumpakannya kemudian dengan berita Alkitab. Tulisan-tulisan tentang model ini misalnya penggalian dimensi Kristiani dari tradisi X, Y, Z dalam agama-agama
dan atau kultur dan narasi-narasi tradisional di Asia, misalnya karya Chuan Sen Song ini kan, Kosuke Koyama, Bana Wiratma, Bono Wiratma, ini dosen saya juga saudara-saudari di UKDW. Wah, ini dia dengan tradisi Jawa itu gitu. Terutama dia lebih meningkatkan bahwasannya Asia itu berada di dunia ketiga yang juga tergolong dalam dunia kemiskinan. Dia berupaya berteologi dengan kemiskinan yang ada di Asia ini. Pak Bono Wiratma ini ya, barangkali sudah berumur di atas 75 tahun sekarang. Tapi dia sangat konsisten mempertahankan keasiaan itu gitu sebagai dunia ketiga dalam menafsir Alkitab. Jadi saudara-saudari, tiga model ini bisa kita lihat, saudara-saudara, apakah lintas teks, apakah lintas budaya, apakah memahami tentang kisah-kisah rakyat yang ada di Asia ini. Di Jawa misalkan seperti Pak Daniel itu bisa melihat istilah Dewi Ruci itu gitu di cross dengan cerita Yakub. Menarik sudah bisa juga kita dalami misalkan tentang Yesus memberi makan dengan di cross dengan budaya orang Batak, makan itu sangat penting gitu. Wati 567890. Nggak bisa jalan ya. Ini yang ketiga ya. Nah itu hermeneutik Alkitab, argumen atau pro kontra dan respon. Ini Pak Listia Budi, kisah-kisah hermeneutik kontekstual dalam ontologi. Membaca Alkitab itu tak pernah tamat ya. Hermeneutik Alkitab lintas kultur yang menekankan pada perspektif pembaca sehingga bisa membuka peluang untuk memultiplikasi makna dari teks Alkitab adalah suatu penemuan makna yang valid, bersifat timbal balik, dan juga merupakan suatu penemuan yang tulus. Jadi saudara-saudari, memultiplikasi makna dari teks Alkitab, wah bisa berbeda mungkin dengan tafsir-tafsir yang lain, tapi itu ya sangat valid. Itu maksudnya siapa ini, Pak Listia Budi ini, dapat Daniel ini. Perkembangan pemultiplikasian makna teks Alkitab dapat menyumbangkan masukan-masukan yang berguna untuk memperkuat nilai ekumenisme gereja-gereja di seluruh dunia sebagai satu tubuh Kristus di tengah-tengah berbagai perbedaan kultur, konteks, dan pergumulannya. Ini perlu saudara-saudara kita sadari dalam berteologi ini. Dalam bagian pendahuluan buku One Gospel Many Cultures, Study and Reflection on Cross-Culture Theology, Fromm and Oduyoye menyatakan bahwa Injil perlu diproklamirkan dalam setiap bahasa dan gereja mesti membentuk dirinya dalam setiap budaya. Demikianlah gereja-gereja semestinya menghargai dan memanfaatkan hal-hal baik yang ditemukan dalam semua budaya. Semua teks Alkitab Kristen, teks suci Kristen, Alkitab mestilah dibaca ulang dalam cara-cara kontekstual untuk dapat menjembatani kesenjangan di antara diri Allah dan manusia. Jadi pernah kami di Jogja itu perjamuan kudus, lambang-lambang perjamuan kudus itu diganti ya. Tapi kita barangkali kalau di gereja-gereja kita di Medan ini, wah bisa kurang dihargai itu gitu kan. Jadi waktu itu perjamuan kudusnya itu dari kelapa gitu minumannya, dan juga
makanannya juga dari bahan kelapa itu. Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu, ambillah ini. Ya sekiranya itu simbol di dalamnya ya keyakinan yang kokoh itu yang sangat penting. Tapi dengan ada simbol-simbol itu ya bisa semakin dekat kita dan menyatu dengan Tuhan itu lewat budaya keasiaan kita itu. Dalam mengkaji secara diskursif, artinya mendialogkan lebih dalam, mempelajari lebih dalam. Berikut terbagikan beberapa argumen yang mendukung pro metode kontekstual hermeneutik yang memperjumpakan lensa kultur religius dengan teks Alkitab. Allah hadir dalam semua budaya sebab Ia menciptakan manusia dan dalam berbagai situasi sosiokultural religiusnya sebagai imago Dei, gambar Allah yang kelihatan. Oleh karena itu, kita dapat meyakini bahwa kita boleh mengolah tradisi religius dan budaya kita sebagai wahana yang sah untuk memahami dan menemukan makna alternatif dari teks Alkitab sebagai sabda Allah dalam konteks kita sendiri. Tapi saya lihat di seminar BB ada 2 orang yang sudah menampilkan, misalkan dengan konteks yin dan yang dengan iman dan perbuatan adalah iman tanpa perbuatan adalah mati, begitu kan, atau dengan konteks kematian dalam konteks Alkitab dan konteks budaya Batak Toba misalnya. Sebagai teks spiritual dan syarat daya juga Alkitab mengandung potensi polisemik atau multivalensi dalam potensinya untuk mengolah kebutuhan real dari berbagai pembacanya dalam perbedaan kultur, kelas, tempat, waktu, dan konteks-konteks sosial kultur lain. Lihat contoh dari tulisan Ryu Yongmu dalam Kristo tentu yang menggambarkan Yesus dalam beberapa lapisan budaya. Nah, ini kan. Agar seimbang, kita perlu juga memperhatikan argumentasi lain yang biasanya diungkapkan oleh menolak atau kontra metode hermeneutik kontekstual. Kontra ini kan, karena teks Alkitab ditulis dalam konteks Rusia yang spesifik, yakni konteks Asia Barat Daya kuno untuk PL dan Judeo Helenistik untuk PB, maka kita harus mengetahui makna yang sebenar-benarnya, maksudnya makna yang orisinil, objektif, dan universal dari teks itu sebagaimana dimaksudkan oleh penulis atau editornya dalam realitas sosiohistorisnya atau Sitz in Leben. Ini kan yang kontra terhadap apa ini ya hermeneutik kontekstual ini. Konteks literer dan konteks itu sendiri. Jadi ini lebih cenderung ke historis kritis lain ya, untuk mencapai original objektivitas. Tapi yang penting saya kira gimana kita melakukan pendekatan ini lalu kita mendapatkan makna yang bisa kita dapatkan dari teks itu gitu. Misalkan yang baru-baru ini tentang kematian ya, habis kematian itu dalam budaya Batak Toba dan juga Alkitab. Itu yang Alkitabnya yang saya lihat kurang jadi lebih kuat apanya teks budayanya dibanding dengan teks Alkitabnya. Tapi ya harus bisa dilihat ibarat 2 tali gitar gitu kan, tali 1 dengan tali 2. Teng, kata tali 1 misalkan itulah budaya Alkitab kita itu gitu kan. Tong, kata suara 2. Tapi ini kan jadi bisa harmoni. Tong 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 gitu. Jadi itu maksudnya apa ini? Hermeneutik kontekstual ini ada 2 teks ataupun dengan konteksnya, tetapi bisa dia menjadi harmoni untuk saling menguatkan dan meneguhkan. Memang ada yang bisa dipertemukan, ada yang tidak bisa dipertemukan, ya jangan dipaksakan
memaksakan mana yang dipertemukan itu, dari situlah kita masuk di dalam. Meskipun upaya menggali lapisan-lapisan literer dan kesejarahan teks memang bisa beragam upaya eksegetik untuk menarik keluar makna dari teks-teks Alkitab melalui analisa bahasa asli yang kita pelajari itu. Struktur dan ideologi teks tetaplah sesuatu pendekatan yang lebih objektif jika dibandingkan dengan usaha ECGC, yakni memasukkan ide-ide kita sendiri yang datang dari pengaruh konteks sosial kultur religius kita di dalam Alkitab secara subjektif. Jadi saudara-saudari, antara eksegesi membongkar teks untuk mencari originalitasnya, sementara eksegesi memasukkan ide-ide kita dari luar ke dalam teks. Jadi X dari dalam keluar, eis dari luar ke dalam, itu kan. Ini dia. Selain beberapa hal yang disepakati bersama, kultur dari dunia non Alkitab toh mengandung perbedaan-perbedaan malah bertentangan terhadap nilai-nilai Kristenan, menggunakan unsur-unsur yang berbeda dan bertentangan ini untuk menafsirkan Alkitab. Dengan demikian bisa menciptakan terjadinya penindasan atau pemaksaan terhadap teks yang suci dan sakral. Ini menjadi perlu disepakati bersama, begitu kan. Terkadang pun seperti yang kita lakukan misalkan dalam mendalami kritik teks terjemahan, ya kita tidak menemukan lagi teks yang asli, tetapi yang ada adalah salinan-salinan. Jadi tidak perlu sebetulnya untuk saling memaksakan, tapi saudara-saudari, saya punya kerinduan ya, saat kita mengkonstruksi teks itu bisa betul-betul kita pertanggungjawabkan dengan baik metode ataupun model yang kita pergunakan itu, begitu. Jadi tidak hanya misalkan menyebut ini hermeneutik kontekstual, tapi kita tidak bisa menunjukkan seperti tali gitar, tali satu dan tali dua itu yang bisa berharmoni, begitu. Atau seperti suara di apa gitu kan, suara di pegunungan, oi, sambil sing, oi, gitu, oi, gitu dia. Bisa jadi saling mengisi. Terhadap argumen yang kontra, tanggapan-tanggapan respon berikut bisa diungkapkan atas keberatan-keberatan yang diajukan. Ini yang kontra ya. Respon, kita tidak dapat sungguh-sungguh tahu apa dan bagaimana situasi biblikal yang asli. Setiap usaha yang kita tempuh untuk menggambarkan pelaporan Alkitab adalah upaya yang dikerjakan dalam dan kerangkai oleh perspektif-perspektif tertentu. Situasi kehidupan sosiokultural religius yang disebut sebagai setting of life, sit in Leben, yakni horizon pertama dari teks, tetaplah merupakan suatu konstruksi ide yang didasarkan pada suatu pendekatan tertentu. Ini kan. Setiap pembacaan atas teks Alkitab, termasuk kritik historis maupun literer, tidak akan benar-benar dapat membebaskan diri dari lensa-lensa pembacaan metodisnya. Kita hidup dalam kesenjangan waktu dari dituliskannya teks Alkitab dan dari terjadinya peristiwa yang dilaporkan dalam Alkitab, begitu ya. Tetapi yang penting bagi saya sebetulnya, bagi kita, ya kita bisa membaca teks-teks bahasa Yunani Ibrani itu dengan baik, lalu kita konstruksi lagi dengan pendekatan-pendekatan yang bisa dipertanggungjawabkan. Ada banyak perbedaan di antara dunia teks Alkitab dan dunia kita sebagai pembaca masa kini. Jika kita berusaha menemukan dunia teks, kita tidak dapat menyangkal bahwa usaha skolastik kita dalam satu atau lain hal adalah hasil dari satu konstruksi daripada sebuah pemikiran dengan model ataupun pendekatan yang kita gunakan, begitu. Dan tentu saja adalah hal yang penting bagi kita untuk membedakan di antara eksegesi dan esigesi. Dengan cara itulah kita perlu memahami konteks historis dari teks Alkitab, meskipun kita tidak akan pernah tahu akan hal itu secara objektif. Secara penting, saudara-saudari. Betapapun demikian, ketika menolak gagasan esigesi, maka asumsi yang mendasar ini adalah bahwa latar belakang kita tidak akan pernah mempengaruhi penafsiran kita. Tetaplah kepada apa yang dimaksudkan dari dalam teks itu.
Hal inilah yang tidak akan kita dapati sebab para pembaca atau penafsir baik orang barat maupun non barat akan selalu dalam suatu atau lain hal dipengaruhi oleh latar belakang dan budaya kita sendiri. Oleh karena itu, pengaruh dari konteks kita sendiri jangan diingkari, apalagi ditolak. Sebab penafsiran kultural meskipun dalam satu dari elemen kritikal, namun dalam hal lain bisa membuka pemikiran, melihat beberapa aspek dalam teks-teks Alkitab secara lebih jernih. Tentu saja ada hal yang baik maupun buruk dalam setiap budaya, termasuk budaya-budaya menjadi konteks penulisan dan pengisahan Alkitab itu. Namun demikian itu tidak berarti bahwa kita tidak perlu menempatkan budaya kita dalam percakapan yang konstruktif dan kritis untuk dapat memahami Alkitab secara lokal. Misalkan saudara-saudari bisa kita lihat dalam Alkitab itu kan bahwasannya dosa orang tua akan dibalas ke anaknya dan ke ampa. Ada itu kan dalam Keluaran 20. Lalu dalam kitab Yeskiel ada dikatakan tidak mungkinlah seorang ayah yang makan mangga anaknya jadi kengiluan, artinya ya tak mungkinlah bapaknya berdosa ikut juga anaknya berdosa. Yeskiel. Lalu kalau kita lihat lagi nih di Yohanes 9 misalnya, yaitu ketika ada seorang buta, Yohanes 9 itu ya, lebih buta sejak lahir. Lalu para muridnya terkesan, siapakah ini yang berdosa? Apakah orang tuanya? Apakah oleh karena dia sendiri? Nah, itu kan bisa juga dalam itu kan. Lalu kata Tuhan Yesus, ya lewat ini kebutaannya mau dinyatakan kemuliaan Allah. Jadi lewat penderitaan itu ya kemuliaan Tuhan mau diperlihatkan. Nah, ini kan dua teks, tiga tadi kan, tiga dari Yohanes 9, Yeskiel 18 dan juga Keluaran 20. Nah, lalu yang mana ini mau kita pergunakan? Tentulah mana yang lebih belakangan. Saya lebih setuju memakai bahwasannya penderitaan itu untuk mau menyatakan kemuliaan Allah gitu. Jadi kalaupun misalkan dalam pelayanan-pelayanan yang kita lakukan itu, saudara-saudari diperhadapkan dengan budaya, tapi setiap orang harus bertanggung jawab dalam dirinya dan juga semampu melihat kemuliaan Allah itu begitu. Jadi misalkan dalam isian checklist tentang kuasa gelap itu ada berkaitan dengan itu, ya tujuannya supaya ya dia dibebaskan dari pemikiran itu, harus bertanggung jawab dalam kemuliaan Tuhan yang sudah saya terima gitu. Namun demikian tidak berarti bahwa kita tidak perlu menempatkan budaya kita dalam percakapan yang konstruktif dan kritis untuk dapat memahami Alkitab secara lokal gitu ya. Menurut Yo Chula, hermeneutik lintas kultural tidak dimasukkan untuk mengkompromikan sentralitas Injil, akan tetapi diharapkan untuk dapat melihat bahwa hal-hal baik dalam budaya dapat dibentuk menjadi pelayanan dalam makna Injil yang terbuka dan memperkaya pada masa sekarang ini. Ia juga menyatakan bahwa Kristus dapat menghakimi apa yang jahat dan buruk dalam budaya, dan pada saat yang sama dapat menyatakan apa yang sejati, berharga, adil, murni, indah, dan penuh rahmat dalam budaya-budaya. Terhadap hal ini perlu dikatakan bahwa ada sinkritisme yang dangkal di sini yang perlu kita hati-hati kan dalam memahami tentang sinkritisme itu gitu. Jadi kita harus jujur dalam melakukannya. Apakah yang sebetulnya dengan sinkritisme itu maksudnya dia punya keyakinan yang lain gitu. Nah, itu yang perlu. Tapi kalau model ataupun gayanya itu diambil, ya kan nggak apa-apa.
Oke, sudah habis saudara-saudari. Saya coba apa gitu percepat ini karena ada ini